Berita dari Tuttosport hari ini mengungkap perkembangan penting di lini pertahanan Inter. Benjamin Pavard tampaknya akan kehilangan tempatnya, digantikan oleh Conny De Winter. Kesalahan terakhir Pavard, yang berujung pada gol Monaco di laga persahabatan Jumat lalu, menjadi gambaran jelas bahwa pikirannya kini berada di tempat lain. Performa sang bek Prancis menurun drastis dibanding musim Scudetto, bahkan tersaingi oleh perkembangan pesat Jan Bissek. Situasi ini diperparah oleh ketidakpuasan manajemen atas foto dirinya bermain padel di Sardinia bersama Theo Hernandez, tak lama setelah menutup Piala Dunia antar klub tanpa bermain dan pulang lebih awal karena cedera pergelangan kaki. Di tahun Piala Dunia, Pavard membutuhkan menit bermain reguler, sesuatu yang tak lagi bisa dijanjikan Inter, mengingat pelatih Christian Chivu semakin memusatkan kepercayaan pada Bissek, yang dianggap tak tergantikan. Namun, melepas Pavard bukan perkara mudah. Nilai transfernya masih 18 juta euro, gajinya 5 juta euro per musim, dan ia akan berusia 30 tahun pada 2026, faktor yang menyulitkan minat dari banyak klub Eropa. Meski begitu, peluang di bursa transfer bisa muncul sewaktu-waktu. Inter telah bergerak cepat dengan mengamankan De Winter. Hubungan baik dengan Genoa, yang semakin erat usai transfer Carboni, membuat kesepakatan ini berpotensi berjalan mulus, apalagi sang pemain telah memberi persetujuan. Di Monaco, peran Lautaro Martinez sebagai pemimpin Nerazzurri semakin bersinar. Sang kapten tampil menonjol di laga persahabatan melawan AS Monaco di Stadion Louis II, dalam kondisi fisik terbaiknya sejak beberapa musim terakhir. Tidak lagi tertinggal dalam persiapan, Lautaro kini berlatih bersama tim sejak hari pertama, bertekad memulai musim dengan gebrakan. Bersama pelatih Chivu dan stafnya, ia mempersiapkan start cepat seperti 2 tahun lalu, saat mencetak 5 gol hanya dalam 4 laga awal Serie A. Kenangan akan pernyataannya di Carolina Utara usai kegagalan di Piala Dunia pun perlahan mereda. Hubungan dengan Hakan Çalhanoğlu, yang sempat tegang, kini kembali harmonis, terbukti saat Lautaro menjadi yang pertama membela sang gelandang Turki setelah kartu merah kontroversial di Montecarlo. Berbeda dari musim lalu, ketika jadwal padat bersama timnas Argentina dan masalah fisik Taremi memaksanya memulai musim tanpa persiapan matang, kali ini Lautaro menikmati pramusim penuh. Latihan berat membuat kakinya terasa berat, tetapi semua indikator di Appiano menunjukkan satu hal, Lautaro siap kembali menari di lapangan, memimpin Inter menuju musim penuh kebangkitan dan revolusi. Ademola Lookman kini hidup dengan satu mantra di kepalanya, C Solo El Inter. Lagu yang dulu sering ia dengar sebagai lawan di San Siro, kini menjadi nyanyian pribadi yang menggambarkan tekadnya. Menurut Corriere dello Sport, penyerang asal Nigeria itu menolak berbagai tawaran yang secara finansial lebih menggiurkan, termasuk perpanjangan kontrak dari Atalanta dan proposal dari Napoli. Baginya, tujuan hanya satu, yaitu mengenakan seragam Nerazzurri. Atalanta sebenarnya ingin melepasnya keluar Italia agar tak berhadapan langsung di Serie A. Namun, dua hal menghalangi, keteguhan hati Lookman dan minimnya minat klub asing. Bahkan, tak ada mandat yang diberikan ke agen untuk menjajaki pasar Inggris. Sementara itu, Inter tetap sabar menunggu. Klub menghormati komitmen yang telah disepakati dan tak mencari alternatif lain, menyerahkan langkah berikutnya pada Atalanta tanpa ada penawaran baru sebelum harga jelas ditentukan. Pelatih Christian Chivu sangat menyukai profil Lookman, seorang penyerang yang mampu menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Bahkan, jika transfer ini terwujud, Inter siap mengubah formasi menjadi 3 penyerang demi memaksimalkan chemistry di lini depan. Bursa transfer Inter berpotensi bergerak dalam beberapa hari ke depan, seiring kembalinya Presiden BP Marotta dari liburan. Menurut Tuttosport, pekan depan bisa menjadi momen krusial untuk saga Ademola Lookman. Sang penyerang Nigeria tetap menjaga kebugarannya dengan berlatih di sebuah resor di Algarve, sementara Atalanta masih bersikap keras, belum menetapkan harga dan ingin mengatur sepenuhnya mekanisme penjualannya. Situasi ini membutuhkan sentuhan diplomasi tingkat tinggi, dan dalam hal itu, BP Marotta dikenal sebagai ahlinya. Saat Atalanta tumbang 0-4 di laga uji coba melawan FC Köln, isu panas di Bergamo tetap berpusat pada kasus Ademola Lookman. Penyerang asal Nigeria itu sudah hampir sepekan menghilang dari tim setelah hubungannya dengan manajemen retak. Menurut Corriere di Bergamo, Lookman kini berlatih sendirian di Portugal dan dari sana ia menegaskan pendiriannya, menolak tawaran Arsenal. Keinginannya hanya satu, yaitu bergabung dengan Inter. Kini,
Ia menanti langkah lanjutan dari klub impiannya tersebut, yang diperkirakan akan mengajukan penawaran sebesar 50 juta euro. Berbicara di zona campuran usai kemenangan Inter atas Monaco di laga uji coba, Henrikh Mkhitaryan memberikan pandangannya. Ia mengakui laga tersebut tidaklah mudah, terlebih setelah Inter harus bermain dengan 10 pemain. Meski begitu, Mkhitaryan menilai tim menunjukkan kepribadian dan karakter kuat untuk meraih kemenangan. Menurutnya, Monaco adalah tim besar dengan banyak pemain muda berbakat, namun Inter mampu bertahan rapat setelah kartu merah dan tetap bermain sangat baik. Ia menambahkan, mungkin Monaco sempat terlalu santai secara mental karena unggul jumlah pemain, namun sepak bola selalu penuh kejutan. Mkhitaryan menegaskan Inter akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang musim baru. Setelah penampilan apik di Monaco, Luis Enrique berbagi cerita eksklusif kepada Gazzetta dello Sport tentang awal perjalanannya bersama Inter. Dijuluki Gigi, panggilan yang lahir dari terjemahan namanya, Enrique mengaku senang karena membuatnya merasa lebih dekat dengan para Interisti. Di laga uji coba di Luis II, ia memulai di sisi kanan, meniru kekuatan luar biasa Dumfries, namun tak menutup kemungkinan beroperasi dari kiri untuk menambah kejutan. Pernah bermain sebagai gelandang di Marseille, Enrique siap menjalani peran apapun yang diberikan pelatih Christian Chivu. Tentang kesan setelah debutnya, Enrique memuji mentalitas tim yang berhasil membalikan keadaan melawan Monaco meski bermain dengan 10 orang. Baginya, ini adalah tanda lahirnya skuad yang kuat. Ia mengaku sudah akrab dengan Carlos Augusto, rekan senegaranya dari Brasil, serta mendapat banyak masukan dari sang kapten, Lautaro Martinez. Suasana ruang ganti disebutnya penuh rasa hormat dan kebersamaan, faktor yang menurutnya akan menjadi pembeda di musim ini. Bersama pelatih Christian Chivu, Enrique merasa mendapatkan kepercayaan untuk bermain lepas, berani melakukan dribble, dan menghadapi lawan 1 lawan 1. Ia paham sulitnya merebut posisi dari Dumfries, tapi justru menganggapnya sebagai tantangan besar yang memotivasinya untuk berkembang dan meraih tempat di tim utama. Menurut laporan Sky Sport, AC Milan telah mengambil langkah nyata untuk merekrut Conny de Winter dari Genoa, yang dinilai sebagai sosok paling tepat untuk menggantikan Malik Thiaw yang akan bergabung dengan Newcastle dengan nilai transfer 40 juta euro. Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Milan berhasil menyalip Inter, yang sebelumnya sempat mencoba mengamankan bek asal Belgia itu sebagai antisipasi jika Jan Bisek atau Benjamin Pavard hengkang. Rossoneri kini berupaya merampungkan kesepakatan pribadi dengan sang pemain sebelum bernegosiasi dengan Genoa, yang mematok harga sekitar 18 hingga 20 juta euro ditambah bonus atau persentase dari penjualan di masa depan. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama La Gazzetta dello Sport, Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, membagikan kisah hidup dan perjalanan karirnya yang penuh warna, mulai dari masa muda sebagai pemain, cedera yang menghentikan mimpinya, hingga menjadi salah satu arsitek penting di balik kesuksesan Nerazzurri. Ausilio mengenang momen kelam saat bertabrakan dengan Cudicini, cedera lutut parah yang mengakhiri karirnya di usia remaja. Ia menceritakan bagaimana Fabio Capello, kala itu petinggi Milan, datang langsung ke ruang ganti untuk memberi semangat. Setelah 2 tahun berjuang dan menjalani operasi demi operasi, ia akhirnya memutuskan gantung sepatu. Awalnya Ausilio sempat mencoba jalur kepelatihan, namun sebuah nasihat dari Presiden Prosesto kala itu mengubah jalan hidupnya. Akan selalu ada pelatih yang lebih baik darimu, tapi kamu cerdas dan bisa menjadi seorang direktur hebat. Meski sempat tersinggung, akhirnya ia menyadari kebenaran kata-kata itu. Tahun 1997 menjadi titik balik, ketika ia menerima tawaran sebagai sekretaris Akademi Muda Inter. Dari kontrak 6 bulan, ia bertahan hingga kini, melewati 4 era kepemilikan klub, Moratti, Thohir, Suning, dan Oaktree. Ausilio pun mengenang transfer-transfer yang paling dibanggakannya, dari Kovacic dan Brozovic, hingga Onana yang direkrut gratis lalu dijual 55 juta euro, serta Lautaro, Bisek, dan Thuram. Ia juga berbagi kisah unik, seperti negosiasi transfer yang tertunda karena masalah perceraian seorang pemain, yang akhirnya diselesaikan di ruang tertutup sebelum kontrak ditandatangani. Namun, tak semua cerita manis. Ia mengakui penyesalan terbesarnya adalah gagal merekrut Kvaratskhelia, yang dinilai tak cocok dengan formasi Inter kala itu. Dan di tengah segalanya, ada pula kritik dari sang anak, Niccolò, yang menegurnya karena melepas kesempatan merekrut Jashari. Bagi Ausilio, perjalanan ini adalah kisah tentang keteguhan, insting tajam, dan seni negosiasi,
Kualitas yang membuatnya tetap menjadi sosok kunci di balik layar kesuksesan Inter Milan. Alessandro Spillo Altobelli, legenda yang paham betul soal penyerang, memberikan pujian tinggi kepada Lautaro Martinez usai penampilannya di Monaco. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Altobelli menggambarkan sang kapten Inter sebagai banteng yang selalu lapar gol dan trofi. Gol indahnya di Montecarlo menjadi pertanda bahwa musim ini bisa penuh prestasi, apalagi dengan dukungan para pemain baru. Altobelli menegaskan, Inter tidak boleh lagi melewati satu musim pun tanpa gelar. Menurutnya, Lautaro bahkan layak memenangkan Ballon d'Or jika mampu menjalani musim luar biasa bersama Inter dan timnas Argentina, bahkan mungkin meraih lagi Piala Dunia seperti di Qatar. Saat ini, ia menilai hanya ada 3 atau 4 pemain di dunia yang lebih hebat dari Lautaro, sehingga klub harus melakukan segalanya agar sang striker menutup karir di Nerazzurri. Untuk perebutan gelar top skor, Altobelli menyebut nama-nama seperti Bonni, Esposito, Thuram, dan mungkin Lookman yang bisa membantu. Ia bahkan berharap Ademola Lookman benar-benar bergabung demi memperkuat daya dobrak Inter.